Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyakit autoimun. Perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Gifari, nomor absen 13. Saya Arya Pandustiawan, nomor absen 9. Pengertiannya adalah diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal dan kerusakan sekresi serta kinerja insulin. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes yang tipe pertama dan tipe kedua. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan sistem kekebalan tubuh yang biasanya menyerang virus atau bakteri berbahaya lainnya. Malah menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin. Akibatnya tubuh kekurangan atau bahkan tidak dapat memproduksi insulin sehingga gula yang seharusnya diubah menjadi energi oleh insulin menyebabkan terjadinya penumpukan gula dalam darah. Sedangkan pada diabetes tipe 2, tubuh bisa menghasilkan insulin secara normal, tetapi insulin tidak digunakan secara normal. Kondisi ini dikenal juga sebagai resistensi insulin. Gejala diabetes mellitus yang khas. Berikut sejumlah gejala diabetes mellitus. Sering buang air kecil, sering merasa haus, sering merasa lapar, sering buang air kecil di malam hari, berat badan turun, sistem imun lemah, luka yang membutuhkan waktu lama untuk kering. Penyembuhan dengan cara stem cell. Ini akan menggunakan sel yang rusak di dalam pankreas. Seperti kita ketahui, diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit di mana terjadi resistensi insulin pada jaringan tubuh sehingga gula dalam darah semakin lama semakin bertambah. Karena tidak digunakan dan jaringan-jaringan dalam tubuh menjadi rusak karena kekurangan makanan. Stem cell selain dapat menghasilkan sel-sel yang baru dan mengganti sel-sel yang rusak, stem cell memiliki efek menurunkan inflamasi di mana pada diabetes mellitus tipe 2 terdapat komponen-komponen inflamasi yang tinggi sehingga apabila kita menurunkan inflamasi maka sel yang ada di dalam pankreas dapat bekerja lebih baik dan dapat mengatasi resistensi insulin. Tahapan penyembuhan menggunakan stem cells. Tahapannya penyembuhan diabetes mellitus antara lain: 1. Isolasi inner cell mesh dari embrio pada fase blastosis. 2. Inner cell mesh IC atau yang disingkat ICM yang diperoleh kemudian dikultur dengan tetap mempertahankan sifat undifferentiated yang dimilikinya. 3. Pengamatan karakteristik embryonic stem cells antara lain berasal dari embrio yang belum melekat pada dinding rahim atau preimplantation. Dapat berproliferasi tanpa berdiferensiasi dalam waktu yang panjang. Dapat berkembang menjadi berbagai sel yang berasal dari 3 lapis germinal. 4. Diferensi embryonic stem cells menjadi sel beta pankreas melalui modifikasi genetik sehingga stem cells akan mengekspresikan pankreas spesifik promotor atau melalui diferensiasi spontan yang diikuti seleksi penggunaan growth factor. Menganalisa sel beta pankreas dari adanya warna merah yang dihasilkan pada pewarnaan di T-zone ataupun dari pewarnaan imunohistokimia, serta analisa menggunakan ELISA untuk melihat adanya insulin yang dihasilkan. 6. Menguji kemampuan ekspresi gen insulin melalui deteksi mRNA dari insulin 1 dan insulin 2 dengan metode reverse transcription polymerase chain reaction atau yang disingkat RT-PCR. Asal stem cell yang digunakan dalam pengobatan diabetes berasal dari embrio dari hasil abortus zigotisa IVF dan hasil pengklonan.
cukup yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek-arek